Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini saya ingin menerangkan lagi Pak Aris ya yang menerangkan, bukan saya. Maksudnya saya ingin bertanya lagi tentang Dewi Durgandini, istri dari Prabu Sentanu, nenek dari Pandawa dan Kurawa. Dia itu kan sebelum menjadi Dewi Setiawati atau Durgandini itu juga disebutnya itu dipanggil dengan nama Roro Amis gitu. Nah itu Roro Amis itu karena dia berbau amis itu ya Pak ya, dari penyakitnya itu. Nah itu saya masih nggak tahu itu kenapa dia bisa punya penyakit yang bau amis. Terus juga awal mulanya tuh banyak yang mengatakan juga karena dia itu putri nelayan, jadi baunya begitu apa kan nggak ngaruh ya, kan harusnya nelayan ya baunya nelayan, kalau amis kan bau ikan ya, bukan itunya. Apa ada hubungannya, kita akan cari tahu. Karena kalau anak nelayan itu ya karena sering berlaut atau berbulan kepentingannya dengan ikan, ya dia bisa saja. Iya tapi kan selesai itu mandi ya udah nggak lagi kan. Tapi ini kan dia katanya tuh penyakitnya itu baunya tuh bener-bener bau amis yang bisa tercium jauh banget gitu loh. Itu ada kisahnya Pak, ada ceritanya. Ya, kisahnya itu juga bisa disebut juga sebagai leluhurnya para Kurawa Pandawa juga, bisa kan? Iya. Jadi tentang Durgandini ya. Iya. Itu punya saudara yang namanya Durgandono. Kejadiannya itu ada di sekitar negara Wiroto. Jadi kita kasih tahu nganunya dulu, urutkan silsilahnya. Iya. Di pada silsilahnya Wiroto itu adalah dari Bathara Wisnu. Bathara Wisnu dengan Dewi Sri Sekar. Istrinya Wisnu kan ada beberapa. Nah, dengan Dewi Sri Sekar itu mempunyai putra beberapa juga. Nah, salah satunya yang bernama Sri Nodo ya, Sri Nada itu dewasanya dia dijadikan raja di Wiroto dengan sebutan Basuroto ya. Itu raja pertama Wiroto tuh Pak. Iya, Basuroto itu raja pertama Wiroto. Kalau Wisnunya itu pada waktu menurunkan itu dia jadi raja di Medang Kamulan. Kemudian si Basuroto itu menjadi raja di Wiroto. Itu mempunyai putra lagi bernama Basupati. Basupati itu juga di Wiroto. Wiroto itu negara besar. Basupati kemudian menurunkan lagi Basukesti. Basukesti menurunkan lagi Basukeswara. Ya, Basukeswara atau Basuparicoro. Nah, Basuparicoro itu punya putra Durgandono dan Durgandini. Durgandono dan Durgandini. Durgandono ini nantinya dewasanya dijadikan raja di Wiroto dengan sebutan Prabu Matsyapati. Oh itu Durgandono. Itu Matsyapati. Durgandini itu yang kemudian mendapat suami si Resi Polosoro sampai menurunkan Abiyasa, sampai Abiyasa nantinya menurunkan si Desarastra, Pandu dan Widura. Terus Desarastra menurunkan Kurawa, Pandu menurunkan Pandhawa, Widura Sanjaya. Nah, tentang kisahnya ini sudah saya sebut Durgandono dengan Durgandini loh.
Dia kembar Pak. Dirgantiin apa deh Kang? Kembar. Kembar berarti kembar dampit ya? Kembar. Laki-laki dan perempuan. Nah itu kisahnya sekarang. Ya. Nah kisahnya kita ambil dari ini aja, kalau dari atas kepanjangan ya banyak sekali ceritanya. Itu ceritanya Wisnu sendiri itu sama si Basuroto apa itu ada kisahnya tapi panjang sekali, terlalu jauh. Kita ambil dari Basuparicoro aja. Iya. Jadi zaman dahulu negara Wiroto itu besar, rajanya pada saat itu Basuparicoro atau disebut Prabu Upacara. Terus dia itu seorang raja yang gagah berani, seorang raja yang sakti, seorang raja yang senang bertapa. Pada suatu ketika dia itu bertapa gitu, karena kusuknya dan karena kesaktiannya dia bisa mendatangkan Bathara Indra. Menjadi senang Bathara Indra karena dia kekusukannya bertapa itu. Terus dikasih anugerah. Anugerahnya itu satu, kereta kencana Amarajoyo. Kereta kencana Amarajoyo itu kereta bisa terbang seperti layaknya titihan atau kendaraan para dewa. Kayak kereta Puspoko. Nah, Puspoko apa gitu itu kan bisa terbang. Nah, kemudian yang kedua dikasih kesaktian lah. Kasih kesaktian yang wujud Puspa Rinonte atau terate ya. Puspa itu kembang ya. Nah, kembang terate yang dironce sebagai kalung itu jadi sangsangan terate rinonce. Nah, itu khasiatnya bisa lebih sakti, tidak mempan dari segala bentuk senjata. Jadi senjata tajam, gunting, senjata halus. Jadi kena sabda mantra apa itu bisa menolak itu. Yang ketiga dia bisa berbicara dengan binatang. Kelebihan itu. Nah itu sudah tadinya sudah sakti ditambah kesaktian oleh Bathara Indra. Pada suatu ketika dia itu melanglang negerinya itu dengan naik kereta gitu, dan dia melihat di bawah itu di wilayahnya itu ada gunung yang setiap saat itu mengeluarkan lahar itu selalu laharnya itu masuk ke kali Sukti Mati. Gunungnya itu Koladiri. Nah, itu suka bawa lahar ke situ, itu mencelakai kawula Wiroto yang ada di bantaran Sungai itu. kali itu. Nah, ini merasa seorang raja yang bertanggung jawab keamanannya negara dan kawulanya, ini gunung langsung ditugang atau ditendang itu ya, hancur gunungnya sama raja itu. Gunungnya hancur ya, gunungnya nggak tahu seberapa segini apa gunung gede pokoknya ya, mestinya gunung gede itu kan dari menunjukkan kesaktiannya. Gunung gede ditendang, hancur. Ada penunggunya di situ, seorang dewa yang harus hidup di Marcapada untuk menjadi gunung itu, menjaga gunung itu. Ya kayak kalau saudaranya Bimo itu kadang Bayu itu ada yang Gunung Mainoko kan. Nah itu pendeta tapi kadang di dalam gunung itu gitu. Ya kali Sukti Mati ini juga bidadari, jadi lahar yang selalu
turun itu sedang menunjukkan berkasih-kasihan antara dewa sama dewinya Sungainya ini. itu. Oke. Begitu itu dihancurkan gunungnya, kembali wujudnya yang asli dewa Wologiri itu sama Suktimati. Ini membawa putra 2 tuh, terus diserahkan kepada Basuparicoro. Nah, diserahkan, diterima, sana kembali ke Kayangan. Nah, ini putra 2 ini yang laki dikasih nama Suraprada gitu ya. Tuh, kemudian yang perempuan namanya Jiriko, Dewi Jiriko. Nah, dewasanya Dewi Jiriko ini justru diperistri oleh si Basuparicoro sendiri. Tuh, dengan permaisuri itu, Jiriko itu dia mempunyai putra 5. Satu bernama Wrihatroto. Wrihatroto dewasanya dijadikan raja di Magadha. Ya, masih ingat toh? Masih ada di cerita jurusan Guru Ya, betul, itu bapaknya Jolosango. Iya, Bapak itu. Kemudian ada yang namanya Patriogroho. Patriogroho itu kemudian juga dijadikan raja. Kerajaannya Grahapura itu. Pokoknya namanya itu yang disebutkan di dalam kerajaannya. Dijadikan nama kerajaan juga. Jadi disebut kerajaannya juga itu sampai 5 toh. Patriogroho, terus ada si Wahono ya, Maniwahono itu juga. Kemudian ada keempat Mawilo ya. Mawilo itu kerajaannya juga Mawilopuro itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Sang Yadu. Yadu ini yang nantinya menurunkan Yadowo itu. Yadowo itu bangsanya Krishna. Oh ya, Dawa. Nah, itu sudah menganak itu ya. Nah, setelah semua jadi raja dewasa, dan ini si Dewi Jiriko ini sudah kembali ke alamnya. Ya, ini anaknya kan sudah jadi raja semua, ini kembali ke alamnya, ini tinggal seorang diri. Nah, ini belum lama dia melayang-layang lagi untuk menghibur dirinya juga, yang ditinggalkan permaisurinya juga, anak-anaknya sudah berenang di sana. Nah, ini sedang berkelana sambil mencari syarat untuk sesaji, syarat untuk sesaji serada gitu ya. Itu Tadi kan anaknya 2 tuh, cewek sama cowok. Yang cowoknya kemana? cowoknya dijadikan senopati di negara Wiroto situ. Oh, tapi masih di situ. Masih di yang situ. permaisurinya doang yang pulang. Itu nantinya kan juga masih, nggak usah dibicarakan lah. Nggak usah. Nah, terus pada waktu dia berkelana dan mencari kijang untuk sesaji itu, di situ di pinggir Bengawan Jomuno lagi, pinggir Bengawan Jomuno itu dia melamun teringat istrinya. Kayumyun nganu kembali ingatannya kepada istrinya, kangen gitu ya. Nah, kebetulan di situ terus ketemu sama bidadari yang namanya Andriko. Andriko itu biasa mau diperistri jadi selirnya gitu. Andriko ini juga mau karena dia juga punya tujuan. Jadi bercinta itu berdua, ya selesai bercinta gitu terus diantar ke rumahnya. Dia mengatakan rumahnya di Bengawan Jomuno itu. Nah, berjalan sampai tepian Jomuno, si bidadari ini melompat ke
ke sungai itu untuk mengatakan bahwa saya ini kena kutukan. Jadi saya harus hidup menjadi seekor ikan. Dia hilang jadi ikan ini beberapa bulan atau 1 tahun gitu ya. Si Dosobolo, seorang nelayan yang tukang menjalankan perahu, nah itu termasuk wilayah Wiloto, itu sudah diangkat punya kedudukan untuk menjadi tondo gitu loh ya, jadi penguasa pelabuhan gitulah. Jadi pintu masuk itu untuk mengantar orang itu, jadi dia yang menguasai itu, kecuali untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Pada suatu ketika yang namanya Dosobolo ini menemukan seekor ikan yang besarnya tak karuan ya, besarnya ya kayak paus. Terus dibawa minggir beramai-ramai dengan orang-orang di pelabuhan itu, pelabuhan kali itu, Bengawan itu, dinaikkan ikan sampai di atas gede kan, bingung dia melahirkan ikannya, melahirkan dampit laki sama perempuan. Ya ikannya itu terus kembali wujudnya sebagai Dewi Andriko itu. Nah itu mengatakan, Titip ini putraku, saya akan kembali karena saya sudah disot sama pendeta bahwa saya akan kembali ke Kayangan kalau saya sudah melahirkan. Ini dibawa itu anak bayi biasa itu, dibawa ke Prabu Basupanicoro. Sampai di sana didongengkan oleh Dosobolo bahwa ini menemu ikan, dibawa ke daratan, ikannya melahirkan bayi manusia dampit ya. Kemudian ada berkelebatnya seorang bidadari mengatakan bahwa ini Titip putraku, putra dari Sang Prabu Basupanicoro. Nah, dengan aku sudah melahirkan ini berarti sudah lepas semua sop-sop sabdanya para dewa dan pendeta untuk saya kembali ke Kayangan. Nah ini diserahkan sama si Basupanicoro, lakinya diambil oleh Basupanicoro, putrinya dikasihkan si Dosobolo. Nah, lebih dekat lagi hubunganmu dengan saya saya bagiin satu putrinya, yang ini dinamakan Durgandini kan, yang satu yang pria dinamakan Durgandono. Nah, Durgandini ini diserahkan Dosobolo untuk diaku sebagai anaknya. Dan apa kebutuhanmu itu kamu langsung berhubungan dengan negara Wiloto, dengan Raja Wiloto, jadi tidak ada masalah untuk ngomong bocah itu. Nah dia pulang, baru ini si Durgandono ini dewasanya kemudian dijadikan raja menggantikan Sang Prabu Basupanicoro ini. Jadikan raja, kan anak yang lain sama ibu yang lain itu sudah punya kerajaan masing-masing. Nah ini yang Durgandono ini diangkat dari raja di Wiloto itu pakai sebutan Sang Matsyapati. Banyak orang yang menyebut Matsapati itu juga. Sama Durgandono Matsapati. Nah Durgandono ini jadi raja menjadi namanya Matsyapati ini nantinya kan akan menurunkan Seto, Utara, Walasangka dan Dewi Utari. Ini itu apa? Dewi Utari kan istrinya Abimanyu itu. Nah, nantinya Dewi Utari dikawinkan sama Abimanyu, berputra lagi di Parikesit. Nah ini kalau pakem yang lain, ini putranya tidak hanya itu, tapi putranya Durgandini, kecuali si Wiyoso itu punya anak lagi, anak jadian itu yang namanya
Rekotowati. Rekoto itu yuyu ya. Jadi dari penyakitnya si Durgandini itu dimakan oleh Rekotowati itu, piting itu. Rekotowati bukannya yang perahu, Pak? Ujungnya perahunya. Bukan, itu nganu Kecoko, lupa kenco. Tuh. Itu ada yang ujung itu Kan perahunya pecah kan waktu disembuhin sama Polosoro, terus ujung perahunya itu Rekotowati. Bukan. Ini gitu kan? Bukan. Bukan, ujungnya itu depan belakang itu jadinya Kecoko lupa pralupa kenco. Penyakitnya utawa molonya bahasa Jawanya itu jadi lojo molo. Nah, penyakitnya itu dimakan oleh itu Rekoto itu, terus dia jadi Rekotowati, jadi putranya ada itu. Nah, pada ini di pakam lain ya, nah, ini pakam lain itu terus si Durgandono nyari si Durgandini ketemu, diboyong ke Wiroto bersama dengan keluarganya, termasuk ini semua. Kabioso, Rajomolo itu mau masuk ke sana semua, jadi berpisahnya kalau Mahabharata kan berpisahnya di Pulo itu di Gajahwuyo, ya kan? Gajahwuyo. Nah, kalau ini ada pakem yang dibawa ke Wiroto. Nah, berpisahnya di situ itu anak yang jadian ini semua dititipkan ke Wiroto situ. Sedangkan Rekotowati ini diperistri oleh Durgandono. Iya, jadi istrinya. Nah, jadi istrinya Durgandono. Kemudian adik-adiknya si Rekotowati ini mulai dari si Rajomolo, Kicoko, Prarupa, Kicoko Rupa, Prarupa Keco itu semua diabdikan di sana menjadi senopatinya di sana. Wiroto itu. Itu menggantikan senopati yang dulu. Di situ kan terus nanti ada kejadian lagi si Kicoko Rupa dan Prarupa Kenco ini seneng adu jago manusia, seneng itu tanding berantem ya. Dan ini punya tujuan ini tiga-tiganya ini karena merasa bahwa kesaktiannya itu bisa melindungi Wiroto. Berarti kakaknya ini, kakak ipar. Nah, ini malah ingin digeserkan gitu, jadi ingin makar juga dia. Tuh. Nah, pada waktu nantangin adu jago manusia, ini si Seto Utara minta tolong sama abdi yang di Wiroto itu si Dwijo Kangko. Dwijo Kangko minta tolong cari ke jago untuk tanding, sebab kalau tanding ini kalah kekuasaan Wiroto akan berpindah, jadi kekuasaannya saja yang diambil. Nah, terus ini Dwijo Kangko menyarankan si Bilowo, Jagala Bilowo. Nah, itu adalah samaran dari Bimo kan. Dwijo Kangko samaran dari Puntadewa. Ini nyamar di situ ini sebelum dia adu jauh. Belum jauh. Kemudian diadu ini jagonya si Kecoko Prarupa ini adalah si Rajomolo sendiri, jagonya Utara Rajoko si Balowo diadu. Setiap Kecoko mati hidup lagi dilompati sama si Prarupa. Nah, ini kalau di sini Rajomolo kan si jadi jagonya perang itu asal mati dimasukkan ke sendang kehidupan, dia hidup lagi. Asal mati masukkan sendang hidup lagi, itu kan.
Terus si Arjuna ini sudah ketemu sama dewa dari berkelana ya bertapa gitu, terus dikasih tahu bahwa kamu harus cepat-cepat menuju ke Wiroto melihat adu-adu jago di sana. Yang namanya ceritanya kalau dulu saya bikin Geger Wiroto. Karena Geger Wiroto itu ada dua toh, Wiroto Parwo sama ini gitu. Geger Wiroto. Nah ini Arjuna ini berpakaian wanita. Wanita jelas, bukan kalau itu kan wandu. Ya kan, kalau melihat Nolo yang itu wandu, kalau ini namanya Endang Werdiningsih. Oh, Endang Werdiningsih. Nah, itu membawa senjatanya. Kalau di situ ditulis senjata Pasupatinya. Nah, itu dibawa minta Semar itu ya untuk dimasukkan ke sendang itu. Masukkan ke sendang. Raja Mala perang sama si Balowo itu kalah. Nanti dimasukkan di situ malah Ajur. Nah, Ajur ini nggak terima ini si Joko sama Prarupa Kenco, yaitu tadi perang sama Balowo. Ya pasti dibuat mati urip gitu. Tapi ada yang nggak perang gitu, yang perang cuma satu, yang satunya cuma ngikutin saja, nggak cocok gitu. Nah, kali ini buat biar rame pentasnya. Biar agak rame pentasnya. Terus pada saat perang itu si Kicoko ini melihat si Werdiningsih ini, dia gandrung ya, senang dengan Werdiningsih, mau diboyong pulang gitu. Werdiningsih lari ke tempat Balowo, minta tolong Balowo. Akhirnya Balowo ketemu sama Kicoko Rupa Prarupa Kenco ini tuh, dua-duanya mati terbunuh oleh tuh Balowo. Sedangkan ini digendong sama si Balowo. Digendong bukan karena cinta, tapi tahu ini si Permadi adiknya. Gitu terus dia kembali wujudnya. Lah ini Raja Matso ini kan gimana itu si Raja Mala Kicoko Prarupa Kenco itu adalah saudaranya permaisurinya toh. Iya. Nah, itu mau makar, mau merebut kekuasaan, tapi itu masih saudaranya raja. Maka dari itu si Balowo dan saudaranya dikasih hukuman dan dikasih hadiah. Balowo itu dikasih hukum gajar. Hukumnya itu harus babat Wonomarto. Babat Wonomarto. Ganjarannya kalau sudah bisa dibabat, dibangunlah suatu tempat tinggal mereka, diberikan, dikasihkan itu. Nanti babat dewe, babat sendiri. Babatnya itu sebagai hukumannya. Ini kalau sudah jadi nanti diserahkan dia. Benar ini Pendowo, babat Wonomarto. Wonomarto itu ternyata adalah merupakan kerajaan dari para jin. Oke, itu udah jelas. Kelanjutannya sih bisa dibuat cerita lagi, soal masih ada serinya lagi setelah itu. Jadi Geger Wiroto itu, ini Geger Wiroto yang pertama ya Pak ya? Yang pertama, bukan yang Wiroto Parwo. Terus kejadiannya juga masih jauh sebelum Pandowo Dadu. Belum, Pendowo punya kerajaan aja belum. Belum juga. Nah, jadi Pendowo sampai di situ itu karena ditaruh di pesanggrahannya dibakar itu loh. Itu. Nah, terus dia Pendowo itu keluar ketemu sama Ogo Gini. Yang masih sembunyi dia, tapi bukan dihukum 12 tahun itu, sembunyi karena habis dibakar. Jadi Si
Siap. habis balik golo-golo. Setelah berguru. Oke, so udah jelas ya bagaimana lahirnya Durgandini dan Durgandono, ternyata dia kembar. Dan Durgandini itu ternyata dilahirkan oleh bidadari yang terkena kutukan dan menjadi ikan ya Pak ya. Tapi dia lahirnya langsung manusia ya, Durgandini Durgandono bukan ikan, cuma baunya ikan. Tapi dong yang melahirkan ikan Ya, jadinya dengan sendirinya. bau ikan. Tapi yang bau Durgandini, tau Pak Durgandononya enggak? Bau. Oh bau juga. Dan nantinya itu ceritanya ada yang membuat cerita lagi, matinya itu setelah Baratayuda. Setelah Baratayuda itu matinya itu berdua itu. Durgandini sama Sekotowati. Nah ini matinya ini kembali menjadi ikan. Jadi kembali menjadi ikan. Kalau ini tadi kan anak-anaknya bidadari, jadi dilahirkan menjadi manusia. Nah terus itu nanti matinya itu dia kembali menjadi ikan. Ternyata Durgandini juga bau. Nah ini nantinya habis Baratayuda itu terus kosongnya kerajaan Wirotakarna itu meninggal, siapa yang harus jadi minta tolong, akhirnya Parikesit yang diminta dipunyai hak. Oke, so sudah jelas untuk episode kali ini bagaimana Durgandini dan Durgandono ini, dan terima kasih yang sudah melakukan observasi. See you next episode, bye bye.